siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Para guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Pagi hari ini akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama Ayu, dua Diana, berarti 35 peserta didik berangkat semua, nggih? Tata cara penyelenggaraan jenazah itu ada 4 hal. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Baik, saya akan tanya kepada kalian, siapa di sini yang sudah pernah memandikan jenazah? Selanjutnya, siapa di sini yang sudah pernah mengkafani jenazah? Dua hal itu, memandikan dan mengkafani, adalah subbab yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran melalui demonstrasi dan tayangan video tentang pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah, materi tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Peserta didik mampu mempraktikkan pelaksanaan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Guru memiliki sebuah video yang di dalamnya ada pesan moral. Nanti kalian perhatikan, kemudian nanti Pak Alvin akan tanya kepada kalian tentang isi dari video tersebut. Apakah yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Pak Alvin mau tanya ke Mbak Vio. Orang meninggal tidak tahu waktu dan tempat. Pernyataan yang pertama adalah dari Mbak Vio, dari video tersebut adalah kematian datangnya tidak terduga, kapan waktu dan kapan tempatnya. Selanjutnya Mbak Naura, sesuai dengan kebiasaan. Ternyata pernyataan dari Mbak Vio, pendapat dari Mbak Vio adalah dari video tersebut, ketika seseorang mati itu sesuai dengan kebiasaan di dalam kesehariannya. Kami memiliki video lagi untuk kalian analisis. Nanti video ini kalian analisis, kemudian video ini kalian presentasikan. Ya? Dua tayangan telah kita saksikan bersama-sama terkait proses memandikan dan mengkafani. Tahap selanjutnya adalah Pak Alvin memperkenalkan kalian untuk membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 7 anak. Silahkan kalian membentuk kelompok tersebut menjadi 5 kelompok. Pak Alvin akan membagikan tugas untuk kalian. Ini untuk kelompok pertama. Pak Alvin memberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk diskusi terkait materi memandikan dan mengkafani jenazah. Ini bagaimana? Siapa di sini yang akan mempresentasikan pertama? Anak-anak? Kelompok pertama? Berani? Siap? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang membandingkan jenazah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, seat atau bidara, sabun mandi, sarung tangan,
dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Tidak terlihat kecuali oleh orang-orang yang memandikan dan mahramnya. Diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurkannya dengan daun sit atau bidara atau larutan kapur barus. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Silakan, ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, apabila tidak ada daun bidara terus menggunakan apa? Izin menjawab. Kalau misalkan tidak ada daun bidara, bisa diganti menggunakan daun kelor. Terus kalau misalkan tidak ada daun bidara atau daun kelor, cukup menggunakan air, karena daun bidara atau daun kelor tidak dihasilkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita diskusikan dari proses memandikan sampai proses mengkafani. Selanjutnya kita akan mempraktekkan dari memandikan dan mengkafani melalui praktek demonstrasi, agar kalian bukan hanya secara teori saja paham, namun secara prakteknya juga kita paham. Tahap selanjutnya dalam pembelajaran pagi hari ini yaitu praktek mengkafani dan memandikan dan mengkafani jenazah. Kita akan praktek langsung oleh kelompok 1 yang telah mempersiapkan diri. Diawali dari mempersiapkan tempat, kemudian jenazah telah diletakkan di tempat yang tinggi. Selanjutnya kita memandikan seperti memandikan diri kita sendiri, ketika kita mandi. Namun perhatikan, sebagai orang yang memandikan adalah tidak diperkenankan menggosok bagian tubuh secara terlalu keras, karena mayit masih merasakan rasanya sakit. Setelah itu nanti ditutup dengan mewudukan seperti kita wudu. Silahkan dipraktekkan. Selanjutnya ambil sabun sebelah sini. Nah, kemudian selanjutnya dimiringkan badan, diangkat bagian atas sedikit menyinggung, sudah. Nah, kemudian tekan bagian perutnya, sudah, pelan-pelan. Kemudian dari bawah Mbak, coba diambil kotorannya, kemudian dibersihkan. Sehabis memandikan tinggal mengkafani. Kita mulai dari mentata 5 tali pocongnya. Akhir kapan kedua, akhir kapan ketiga, terus
untuk bajunya. Dan terakhir untuk jilbabnya. Kemudian letakkan di tengah-tengah sekiranya. Kemudian dilepaskan ya bajunya. Dirapikan rambutnya, Mbak. Tutup. Kemudian kanan. Dan diakhiri kain kafan terakhir. Kemudian diikat. Ikatnya tali simpul saja. Anak-anak, perhatikan, ini hasil demonstrasi dari kelompok pertama. Berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Baik, setelah kita lalui mendiskusikan, menganalisis, dan mempraktekkan. Terakhir, silahkan kumpulkan hasil diskusi yang telah kalian tulis tadi sebagai bentuk dari diskusi kalian pada pertemuan pagi hari ini. Pak Guru akan memberikan soal evaluasi individu, silahkan dikerjakan. Dari diskusi yang telah kita laksanakan, analisis yang telah kita lakukan, dan praktek demonstrasi yang telah kita lakukan juga, insya Allah tidak ada yang ditanyakan ya? Tidak. Paham ya? Kalian anggap sudah sangat hebat, luar biasa. Dari awalnya yang tadi belum pernah melaksanakan, belum pernah mempunyai gambaran terkait memandikan dan mengkafani jenazah. Akhirnya dari diskusi, analisis dan mempraktekkan, Pak Alvin melihat dari kemampuan dan sikap kalian telah mempunyai gambaran terkait materi memandikan dan mengkafani jenazah. Sebagai penutup, Pak Alvin memberikan pesan kepada kalian, gunakanlah ilmu yang telah didapatkan oleh kalian pada pagi hari ini terkait memandikan dan mengkafani jenazah. Apabila ada orang yang terkena musibah di lingkungan keluarga atau masyarakat kalian, karena apa? Pahala bagi orang-orang yang mau memandikan dan mengkafani jenazah itu amat sangat besar. Oleh sebab itu, Allah pasti akan menyayangi orang-orang yang mau memandikan dan mengkafani jenazah. Orang yang ditinggalkan merasa bahagia karena apa? Ada kalian yang mau memandikan dan mengkafani. Bagi jenazah terhormat karena apa? Kalianlah yang mau mengurusinya. Dan di sisi Allah itu adalah terhitung sebagai ibadah yang sangat hebat, sangat luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.